Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. The Excellency Romo Kiai Muhammad Syaiful with Ibu Nyai Ivo Fauziah. The Excellency Ustadz Rozikin with Ustazah Salamatul Husni. The Excellency Ustadz Irfai with Ustazah Zikmatul Makia. The Excellency Ustadz Hadik Al-Fauzi. The Excellency Ustazah Khalifatun Nadiro as a mentor of female dormitory. The Excellency Miss Intan as an English teacher. The Excellency Mr. Teddy Raditya as a mentor of mall dormitory. The Excellency Committee of Bahrul Ulum Islamic Boarding School. And my dear friend Al-Mukarram Bapak Kiai Romo Kiai Muhammad Syaiful beserta Bu Nyai Ibu Fauziah yang sama-sama kami muliakan, Ustadz Ahmad Rozikin beserta Ibu Ustazah Salamatul Husni yang sama-sama kami muliakan, Ustadz Irfai beserta Ustazah Zikmatul Makia yang sama-sama kami muliakan, Ustadz Hadik Al-Fauzi yang sama-sama kami muliakan, Ustazah Khalifatun Nadiro selaku pembina putri yang sama-sama kami muliakan, Miss Intan selaku guru bahasa Inggris yang sama-sama kami muliakan, Bapak Teddy Raditya selaku pembina putra yang sama-sama kami hormati, jajaran kepengurusan putra-putri Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang senantiasa kita taati peraturannya, dan seluruh santri putra dan santri putri yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Awala hayya naskurullah azza wa jalla alladhi qad anna iman kasyiratan hatta nastai'a an nahtafila hatta makna mubarak insyaallah. Saniyan salatan wa salaman ala habibinal mustafa qudwatul ummat wa imamul mursalin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajana minad dhulumati ila nur wa kadzalika ila syiratim mustaqim wa akmala hayatana binuril islami wa imani wa ihsani. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang karena Dia kita diberi banyak nikmat sehingga bisa berhadir pada tempat yang diberkahi ini, insya Allah. Yang kedua, sholawat dan salam tercurahkan pada Nabi yang diutus sebagai suri tauladan dan sebagai imam para rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyempurnakan ajaran Islam dan telah menyempurnakan cahaya Islam, iman dan ihsan. We are master of ceremony and we want to inform you agenda. Kunna huna amamakum birais al-jilsatun fa asmahulana akrona antartiba fil barmiji fi hadzal liqa'is sa'id.
Izinkan kami sebagai pembawa acara membacakan susunan acara. Al-Barnamijul Awal. Opening. Acara yang pertama, Pembukaan. Wal Barnamijus Tsani. Reading Al-Quranul Karim and reading Sholawat. Acara yang kedua, Pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan sholawat. Wal Barnamijus Tsalis. Welcome speech. Acara yang ketiga, Sambutan panitia. Wal Barnamijur Rabi. Speech. Acara yang keempat, Mau'izatul hasanah. Wal Barnamijul Khamis. Doa. Praying. Acara yang kelima, Doa. Wal Barnamijus Sitta. Closing. Acara yang keenam, Penutup. hadirin rahimakumullah. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillah. Next, the second agenda is a reading Al-Quranul Karim and reading Sholawat from Al-Mufid Ahmad Hasan and Muhammad Rafli. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholawat Nabi yang akan dibacakan oleh saudara Al-Mufid Ahmad Hasan beserta Muhammad Rafli. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله
لمن كان يرجو الله Mari kita bersama-sama bersolawat. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Jazakallah khairan kasiran. Next, the third agenda is welcome speech from Imam Taufik. Acara yang selanjutnya, acara ketiga ialah sambutan panitia dari Imam
taufik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Romo Kiai Muhammad Saiful dan ibunya Ibu Fauziah selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum yang senantiasa kita harapkan barokah manfaat ilmunya. Yang kita hormati Bapak Ustadz Irfa'i dan Ibu Ustazah Hikmatul Makiyah, dan yang kita hormati Bapak Ustadz Ahmad Razikin dan Ibu Ustazah Ibu Salamatul Husni, dan yang kita hormati Ustadz Hadik Al-Fauzi dan Ibu Ustazah Khalifatun Nadirah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini sebagai panitia, saya ingin mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih karena sudah membantu acara Maulid Nabi ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Dan saya ingin meminta maaf jika ada kekurangan dari segi tempat hidangan yang kurang kenang di hati Anda. Sekali lagi saya minta maaf. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Jazakallahu khairan katsiran. Wa nastamiru ila barnamij Rabi wa tawsiyatu aw mau'idatul hasanah. Next, the fourth agenda is speech from Yuda Prasetyo Sapti. Berlanjut ke acara yang ketiga keempat, yaitu tausiah atau mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh Yuda Prasetyo Sapti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala ya syafiyat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, yang jawabnya paling keras saya doakan, ya Allah, semoga dipermudahkanlah rezekinya, dipermudahkanlah menuntut ilmunya, dan dihilangkanlah penyakit-penyakitnya. Amin Allahumma. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami muliakan Romo Yai Muhammad Saiful dan Ibu Nyai Ifo Fauziah. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Al-Ustadz Irfai dan Ibu Hikmatun Makiyah. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Rozikin dan Ibu Salamatul Husni. Yang kami hormati Ustadz Hadik Al Fauzi. Yang kami hormati Ibu Ustazah Khalifatun Nadirah. Yang kami hormati Keamanan Pusat Pak Teddy Raditya. Yang kami hormati Ibu Guru Miss Intan, Miss Guru yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapat bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang penuh berkah ini dengan bertatap muka beradu pandang. Salawat serta salam kita haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki ombeku. Astagfirullah. La yamutu wa la yahya. Perfect. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan kultum atau ceramah singkat yang berjudul hikmah dalam sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada bulan Rabiul Awal ini umat Islam sangat semangat merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Maulid, ada juga yang menyebutnya Maulud, dan bahkan ada juga yang menyebutnya bulan itu Mulud. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin
tanggal 12 Rabiul Awal, tahun fil atau tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada yang tahu? Karena sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, itu ada raja yang bernama Abraha. Dia bertempat tinggal di negeri yang bernama San'a. Dia mendirikan kuil yang sangat besar. Dia mengharapkan agar orang-orang tak lagi pergi ke Mekah. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang masih saja pergi ke Mekah. Lalu marahlah Abraha. Abraha langsung memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu pasukan gajah itu pergi menuju ke Mekah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu ketika hampir sampai ke kota Mekah, Allah tidak membiarkan pasukan itu menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah memerintahkan pasukannya, yaitu burung ababil yang membawa batu yang sangat panas. Lalu dilemparkanlah batu tersebut ke pasukan bergajah. Rungokne. Ada yang kena kepalanya bolong. Ada yang kena perutnya bolong. Bahkan ada yang aneh bin ajaib, tidak kena lemparan tetapi hidungnya bolong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu pada waktu itu lahirlah seorang rasul yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada pagi hari Seninnya itu, kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib itu membawa Nabi Muhammad ke depan Ka'bah, lalu mengumumkan kepada masyarakat Mekah bahwa cucunya diberi nama Muhammad, artinya yang terpuji. Hal ini mengajarkan bahwa jika kita ingin menamakan anak, beri nama yang bagus, artinya. Sekarang kan tidak, zaman sekarang masih modern. Ahsanul ismuhum, berikanlah, baguskanlah nama mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beri saya waktu dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasul pernah bersabda, almar'u ma'a man ahubbi. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan mendapatkan seseorang itu akan bersama orang yang dicintai. Sampai sini paham? Hadis riwayat Al-Yuda. Oh tenan.
Hadis ini menceritakan yaitu seseorang muslim akan dikumpulkan di hari kiamat, lalu dia akan bersama orang yang dicintai. Nah, sekarang kita ini mencintai siapa? Kita ini sekarang mencintai Nabi Muhammad kan? Kan ada lagunya itu. Ya. Bentar. Kan lagunya itu ada toh yang ini loh. Kekasih kita Nabi Muhammad. Wes, rata lanjut nih. Engkau mungkin tersaingkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya tutup, saya akan menceritakan sesuatu. Saya menemukan Al-Ustadz dari Jawa. Dia itu mengatakan ke saya, aciu-ciu TM mabuki wong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, bentar. Saya ada cerita ini. Tapi saya mau izin, mau minum nggih. Seret. Kain tok. Ombene nek dhewe gone wong kuwi ngawur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Wah, kecuali kuwi. Baru saya bilang layamu tua layahya. Jadi ngono kuwi biasane ngejoli lho. Saya sebelum mau menutup saya mau cerita lagi ini. Boleh enggak? Jadi gini, saya punya teman yaitu Mulyo. Mulyo itu bilang sama saya, "Yud, aku duwe nomornya Nabi Muhammad." Saya jawab gini, "Lah kowe duwe nomor, lah aku tak telepon, saiki tak telepon lah iso iki." Nabi Muhammad, kelas. Sebelum saya tutup, saya akan mengasih pantun. Ikan hiu, ikan paus, gede. Satu lagi, pasti bangga. Apa ya? Belah nangka isinya duren. Nggak nyangka keren. Ngapusi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf nggih apabila ada salah kata ataupun ucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Next agenda is speech from Arizki Al-Fatah Ramadan. Falyatafaddal. Acara yang selanjutnya adalah Mauidhatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Arizki Al-Fatah Ramadan. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, kurang semangat nih salamnya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Romo Kiai Muhammad Syaiful beserta Ibunda Nyai Ivo Fauzia yang senantiasa kita selalu mengharapkan barokah manfaat ilmunya. Amin amin ya robbal. Dan sama-sama kita doakan semoga beliau berdua sampai sini selamat tujuan. Amin ya robbal amin. Amin ya robbal. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Ahmad Razikin beserta Ibu Ustazah Salamatul Husni. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Ahmad Irfai beserta Ibu Ustazah Hikmatul Makiyah. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Hadik Al-Fauzi. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Ustazah Khalifatun Nadirah beserta guru kita, guru bahasa Inggris kita Miss Intan beserta teman-temanku kepengurusan Ponpes Bahrul Ulum putra maupun putri. Semoga Bahrul Ulum ini menjadi generasi yang sangat baik, menjadi generasi yang pelopor bukan pengekor, menjadi generasi yang pengais bukan pengemis, menjadi generasi ahli dzikir bukan tukang kentir, menjadi ahli sholawat bukan ahli maksiat. Amin amin ya robbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kenikmatan sehat wal afiat. Salah satunya kita masih diberikan organ tubuh yang lengkap. Kita masih bisa berjalan, masih punya tangan, masih punya kaki, masih bisa bernafas. Kita bernafas masih gratis. Bayangkan orang-orang yang di rumah sakit sana, bayangkan mereka bernafas pakai apa namanya itu? Oksigen. Ya, memakai oksigen. Mereka itu bernapas memakai oksigen. Bayar 3 hari itu udah berapa juta. Sedangkan kita tuh masih gratis. Seharusnya kita masih bersyukur. Biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Salawat ma'asalam kita haturkan atas junjungan Nabi Agung Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maulid dan maulud itu beda ya. Maulid itu diambil dari isi masdar ya, ya artinya kelahiran. Sedangkan maulud wadaka mauludun yaitu artinya dilahirkan. Jadi beda antara maulid dan maulud. Maulid itu kelahiran yaitu harinya. Kalau maulud itu yang dilahirkan ya bayinya itu sendiri. Yang benar. Jadi beda ya antara maulid dan maulud. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum salah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah benar-benar ada bagi kalian semua di dalam diri Rasulullah, yaitu suri teladan yang baik. Apa? Suri teladan yang baik. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai akhlak, budi pekerti, adab yang baik. Karena adab atau akhlak atau budi pekerti itu lebih baik daripada ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu, akhlak itu, budi pekerti itu lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu. Makanya orang yang berakhlak itu lebih baik orang yang berilmu. Tapi jangan salah paham ya. Ya udahlah, aku yang punya akhlak aja, yang gak usah punya ilmu, yang penting aku punya akhlak. Bukan seperti itu. Itu namanya mafhum mukhalafah, itu salah kefahaman. Lebih baiknya lagi itu kita punya akhlak dan kita punya ilmu. Dan lebih buruk-buruknya lagi dan gak punya akhlak dan gak punya ilmu. Wah, parah tuh, baru parah banget itu. Itulah perjuangan Rasulullah SAW, jerih payahnya Rasulullah menyebarkan agama Allah di muka bumi ini. Karena sebelum Rasulullah datang itu banyak pada zaman jahiliyah itu kejahilian mereka pada saat itu mereka membuat patung, dan patung itu disembah dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Apakah itu perbuatan yang bodoh? Apakah itu perbuatan yang bodoh? Ya enggak. Ya itu perbuatan bodoh. Mereka membuat sendiri tapi dia menyembahnya. Dan ada lagi, mereka membuat Tuhan dari roti. Nah, Tuhan itu pas dia menyembah, dia kelaparan. Apa yang dimakan? Roti. Ya rotinya itu, ya Tuhannya itu disembah. Nah, itu Tuhannya dimakan. Nah, apa itu nggak bodoh? Itu masa kejahilian sebelum Rasulullah datang. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, tujuannya apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia, itu menyempurnakan akhlak manusia. Seperti hadis innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya itu saya bilang tadi, akhlak itu lebih penting. Tapi jangan salah paham kayak tadi ya, itu. Makanya kita harus menanamkan kecintaan kita kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu cinta kepada kita. Beliau saat dicabut nyawanya, apa yang dipikirkan? Ummati, ummati, ya ummati, umatku. Beliau saat dicabut nyawanya, saat sakit-sakitnya, beliau memikirkan umatnya. Dan saat beliau berduduk bersama para sahabatnya, sahabat itu berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau gerangan bersedih? Aku merindukan umatku. Siapakah umatmu ya Rasulullah? Mereka tidak pernah melihatku, tidak pernah bersama denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Siapakah mereka? Umat akhir zaman. Ya kita ini, kita dirindukan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tidak akan masuk. Nabi Muhammad tidak ingin masuk sebelum semua umatnya masuk ke surga. Seperti kuncinya surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah miftahul jannah. La ilaha, orang-orang kang wajib, orang-orang pangeran kang wajib dan sembah illallah kecoba angin Gusti Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Gusti Allah, kecuali Allah. Tapi jangan salah paham lagi. Nah kan kita punya tiketnya surga, kita punya kuncinya surga. Jadi kita jangan salah paham lagi. Ya udahlah, kan aku punya kuncinya surga, ngapain aku sholat, ngapain aku tuh? Bukan seperti itu. Itu kuncinya surga. Itu. Ya itu nanti salah paham itu
nanti terjadi seperti kejadiannya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu percaya, mengimani adanya Allah, tapi dia menganggap dirinya itu sebagai Tuhan karena saat itu dia paling berkuasa. Fir'aun itu mempunyai pemikiran, dia saat dicabut nyawanya dia ingin mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi rencana itu sudah ditebak oleh malaikat Jibril. Pertama ditebak oleh Allah. Allah mengabarkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, Fir'aun ini ingin merencanakan sesuatu yang buruk. Nah, Jibril itu sudah tahu rencananya Fir'aun. Pas Fir'aun dicabut nyawanya oleh siapa? Malaikat pencabut nyawa, ya Israel. Saat Fir'aun dicabut nyawanya oleh Israel, saat sakit-sakitnya Fir'aun dicabut oleh malaikat Israel. Nah, saat itu Fir'aun mengutarakan rencananya, yaitu mengucap la ilaha illallah, tapi ucapan itu tidak lengkap, ucapan itu tidak sempat. Pas Fir'aun mengucapkan la ilaha, udah sampai situ aja. Saat itu pas Fir'aun mengucapkan la ilaha, langsung disumpul di malaikat Jibril. Pengen enak apple, wes gak gelem yakin apa-apa, apa mlebu surga. Nah, ya penakan toh, iya. Nah itu. Makanya jangan salah paham. Itu nanti kejadian seperti Fir'aun. La ilaha. Fir'aun mengucap la ilaha. Orang pangeran kang wajib dan sembah. Nah, Fir'aun itu mengucapkan, berarti dia meyakini bahwa di dunia itu tidak ada Tuhan. Nah, makanya itu penting. Rasulullah SAW itu dia tidak ingin dia tidak ingin masuk sebelum umatnya semua masuk. Makanya itu penting sekali kita berenang sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya itu kita harus menanamkan dari sekarang kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah jika ingin dicintai Allah berfirman, jika engkau ingin dicintai olehku, cintailah nabiku dulu. Siapa? Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita jika mencintai Nabi Muhammad, kita akan dicintai oleh Allah. Amin amin ya robbal. Inna Allah Ta'ala fi kitabil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Inna Allah sak temani Allah wal malaikatahu lan pira-pira malaikat Allah yusallu padha selawat ala nabi ing atase nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau dan mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Yaitu Allah dan para malaikatnya berselawat. Kenapa kita tidak? Kita tidak bawahnya loh. Nah itulah kekurangan kita. Makanya itu kita rutinkan, kita biasakan untuk membaca sholawat. Karena Nabi Muhammad itu dulu itu susah jeripayanya menyebarkan agama Allah, dan kita tidak mungkin membalas budinya. Membalas budinya yaitu salah satunya dengan sholawat. Yo monggo sholawat bareng-bareng. Salat Nabi Muhammad. Yo dari laki-lakinya dulu. Salatullah. Allah kurang banter. Salatullah ala Tuhan Rasulullah. Kalah toh karo wedok. Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Bareng salatullah salamullah ala Tuhan Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah.
Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Makanya semoga kita membaca salat ini kita diberikan syafaat oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan membaca salat ini semoga kita bisa menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW itulah At-Tababullah, pintunya Allah. Kan ada lagunya itu. Ya Imam Rusli ya sanadi At-Tababullahil Mu'tamadi. Ya Imam Rusli ya sanadi At-Tababullahil Mu'tamadi. Wes aku naik kata sabung. Kau mufid kalau Raflik kalah saingan karo aku go. Ya At-Tababullah. At-Tababullah, pintunya Allah. Nah, Nabi Muhammad adalah pintunya Allah. Makanya kita harus beruntung menjadi umatnya. Salah satunya kita membalas budinya dengan cara sholawat. Nah, kita rindu kepada Nabi Muhammad. Nah, ada, saya nggak hafal dalilnya sih. Jika engkau rindu padaku, maka engkaulah lihat fotoku berkali-kali. Karena itu sebagai obat penawar rindu. Nah, kalau sampai ini rindu, lihatlah fotonya. Nah, lihat fotonya berkali-kali karena itu sebagai obat penawar rindu. Tapi ada tanya, Mas, Kang, saya rindu kepada Rasulullah, saya rindu kepada Nabi Allah, tapi saya nggak punya fotonya. Sholat gimana? Loh, jika pertanyaan ini saya lemparkan kepada sampean-sampean rumah, gimana cara menjawabnya? Salawat. Pripun Mas? Solawat. Dengan cara solawat. Walaupun kita tidak punya fotonya Nabi Muhammad, kita bahas dengan cara solawat. Solawat yang paling khas, solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. Nah, dengan cara solawat, makanya kita menanamkan kecintaan kita kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sebagai obat penawar rindu kita kepada Nabi Agung, bukan kepada habibatinya ya. Tahu habibati itu apa? Habibati Doi. kekasih ya. Habibi kekasih laki-laki, kalau habibati Ya, kasih perempuan ya, begitulah. Yang bener. sing bener. Makanya kita harus bersyukur menjadi umatnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kayaknya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Ya, Kurang buatan? kurang. Yuk kita salawat aja bareng-bareng. Salawatnya tadi ya Pak. Sallallahu ala Muhammad. Bareng-bareng. Ulang. Bareng. Ulang ini kok ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, kayaknya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya punya pantun. Jika ada piring pecah, jangan disimpan dalam hati. Peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Masa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad. Syukran. Asa ayatama aku lama sami'na. Amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi manfaat setiap apa yang kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Next, the fifth agenda is a praying
from Sidik. Acara yang kelima, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Sidik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil akhirin wa anqasibati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi jalika karim ma'adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa tatina biha jami' al hajat wa tunahhiru jami' syai'at wa tarfana biha inda ala darajat wa tasawwa min jami' harafal hayat ibadallah. Allahumma أوصل بالخاتم والأخلاق بالخاتم بالخد إلى سكيم على آله حق مقدار عليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولمن قام ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولمن قام ربياني صغيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور منها وأعذنا من الجنة وعذاب الآخرة. اللهم رزقا جديدا وعمرا طويلا وعمرا كثيرا وخيرا بعيدا وولدا صالحا وولدا مقبولا وجلالا يا أرحم الراحمين. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun imama. Allahumma nas'al huda wa tuqa wa afwa wal ghina. Allahumma nas'al huda wa tuqa wa afwa wal ghina. Allahumma nas'al huda wa tuqa wa afwa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa as-sami'ul 'alim. Ya Allah khaifin aminna ya khaf. Ya Allah khaifin najina ya khaf. Ya Allah khaifin salimna ya khaf. Ya Fatah ya alim taqulubana bil arifin. Ya Fatah ya alim taqulubana bil arifin. Ya Fatah ya alim taqulubana bil arifin. Allahumma nawwir qalbi min hadika sami'an abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dalamna anfusana wa aghfir lana sa'irin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. The next agenda is sixth agenda is a closing. Wa nahtu ila barnamijil akhir huwa ihtimam. Acara yang selanjutnya ialah acara yang terakhir ialah penutup. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.